Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Qurrata Aini dengan NPM 18010060. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum struktur histologis organ, yang mana alat, bahan, dan objek yang digunakan pada praktikum ini adanya mikroskop binokular cahaya, tisu lensa, alat-alat tulis, minyak imersi, dan beberapa organ dalam yang kalau memang tidak ada itu bisa dilihat pada preparat permanen mikroskopik slide. Nah, baiklah, di sini kita akan mulai pada yang pertama, yaitu ada saluran pencernaan. Yang mana di sini akan dicari, di sini saya akan mencari gambar dari histologis gambar histologis dari oesophagus. Kita lihat pada gambar. Kita akan mengambil gambar yang lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya pada saluran pencernaan yang dimulai dari esophagus ini adanya tunika mukosa yang terdiri dari lapisan epitel pipi atau silindris, lamina propria atau jaringan ikat kendur, dan muscularis mukosa yang terdiri sel-sel otot polos yang tersusun memanjang. Yang kedua ada tunika submukosa yang terdiri dari jaringan ikat padat yang mengendur dan kelenjar mukos. Yang ketiga ada tunika muscularis yang dibangun oleh dua lapisan otot polos sebelah dalam berserabut, melingkar, dan yang luarnya membujur. Dan yang keempat ada tunika serosa atau adventitia yang merupakan jaringan ikat kendur dan padat sebelah dalam dan epitel pipi sebelah luar. Baiklah, kita akan lanjut. Yang kedua ada hepar. Nah, di sini kita akan mencari lagi gambar histologis dari hepar. Hepar. Oke, maaf agak lama jaringannya terganggu. Nah, baiklah. Kita akan mengambil gambar yang pertama ini saja, yang mana pada hepar ini struktur histologis dari hati ini dapat dilihat dari penampang melintang yang terdiri dari sel hati yang menyusun diri berbentuk pita, sinusoid, vena interlobular, pembuluh empedu interlobular, dan vena centralis. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan melihat gambar dari pankreas, gambar histologis dari pankreas. Nah, baiklah, di sini kita akan lihat pada gambar yang ini. Nah, baiklah, pada pankreas ini dibangun oleh bagian eksostrin dan endokrin. Bagian eksostrin ini tampak berupa kumpulan dari asini pankreas. Setiap asini berlumen sempit dan disusun oleh sel-sel sekretori yang berbentuk piramid. Inti bulat dan sitoplasma mengandung butir-butir zimogen. Bagian endokrin ini dibangun oleh pulau-pulau Langerhans yang terlihat seperti badan bulat di antara asini pankreas. Pulau Langerhans disusun oleh pita-pita sel yang bercabang dan
beranastomosis terdiri dari sel alfa, sel beta, dan sel gamma. Setelah itu kita akan masuk pada saluran respiratoris, yaitu ada pada gambar histologis trakea. Nah, pada trakea ini dapat diambil pada gambar yang ini. Nah, pada gambar ini dapat dilihat pada penampang melintang trakea disusun oleh bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada tunika mukosa yang terdiri dari epitel berlapis transisi bersilia, jaringan ikat kendur yang mengandung kelenjar seromukosa, cincin rawan hialin, otot trakea berupa otot polos yang terdapat di antara rawan. Yang kedua ada tunika adventitia yang terdiri dari jaringan ikat kendur. Yang kedua di sini kita akan melihat juga gambar histologis dari bronkus. Nah, di sini kita akan mengambil gambar yang ini. Nah, di sini pada bronkus ini terdiri atas yang pertama ada tunika mukosa yang terdiri dari epitel berlapis banyak bersilia, lamina propria atau jaringan ikat kendur, otot polos yang tersusun melingkar, jaringan ikatnya mengandung kelenjar seromukosa dan keping-keping rawan hialin. Yang kedua ada tunika adventiti yang berupa jaringan ikat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sistem sirkulatoria. Di sini kita akan melihat gambar histologis dari pembuluh darah. Gambar histologis pembuluh darah. Histologis dari pembuluh darah, kita akan mencari atau mengambil gambar baiklah, mungkin kita akan mengambil gambar yang ini saja, yang mana pada struktur histologis dari pembuluh darah ini terdiri atas yang pertama ada tunika intima yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu endotelium atau lapisan epitel subendotelium atau jaringan ikat, dan membran elastika interna berupa serabut-serabut elastis. Yang kedua ada tunika media yang terdiri dari lapisan otot, serabut elastis, kolagen, dan retikuler. Yang ketiga ada tunika adventitia yang terdiri dari lapisan jaringan ikat, membran elastika eksterna, vasa vasarum atau pembuluh kapiler dalam pembuluh, dan berkas-berkas otot. Perbedaan antara masing-masing pembuluh terlihat pada ketebalan masing-masing lapisan, dan untuk pembuluh kapiler hanya tinggal lapisan endotelium saja. Nah, selanjutnya pada sistem urinaria kita akan melihat pada gambar histologis renal atau ginjal. Gambar histologis renal atau ginjal. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar histologis dari renal atau ginjal. Ginjal disusun oleh lapisan korteks dan medula. Pada bagian korteks terdapat badan Malpighi atau glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus berbentuk badan bulat dan kapsula Bowman berbentuk cawan dengan dinding rangkap dan disusun oleh epitel berlapis tunggal squamosa.
Sebagian besar korteks ditempati oleh tubulus ginjal, yaitu tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lap of Henle atau gelung Henle, dan tubula pengumpul. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat gambar histologis dari ureter. Baiklah, pada gambar ureter ini tersusun atas yang pertama ada tunika mucosa yang terdiri dari epitel transisi dengan lamina propria berupa jaringan ikat kendor. Yang kedua ada tunika muscularis yang terdiri dari dua lapisan otot polos, sebelah dalam sirkulasi dan sebelah luar longitudinal. Yang ketiga ada tunika adventitia yang berupa jaringan ikat kendor. Dan selanjutnya ada histologis pada vesika urinaria yang mana sama dengan ureter, yaitu terdiri dari tunika mucosa dan tunika muscularis dan tunika adventitia. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem genitalia, yaitu yang pertama pada genitalia jantan. Di sini kita akan mencari gambar histologis dari testis. Baiklah, pada gambar histologis testis ini disusun oleh lapisan tunika albuginalia, tunika vasculosa yang terletak pada sebelah dalam yang disusun oleh jaringan ikat kendor banyak mengandung pembuluh darah. Di sebelah dalam dari kedua lapisan di atas terdapat tubulus seminiferus dan sel-sel interstisial. Dan pada saluran kelaminnya, pada testis ini adanya ductus epididymis yang terdiri dari lumen, epitel berlapis, banyak transisi bertereosilia, jaringan ikat, dan sel-sel otot polos. Yang kedua ada ductus differens yang berupa pembuluh yang berlumen sempit dan berdinding tebal. Yang ketiga ada tunika mucosa yang terdiri dari epitel berlapis, banyak palsu bersteosilia dan lamina propria berupa jaringan ikat kendor. Yang keempat ada tunika muscularis dan yang kelima ada tunika adventitia yang berupa jaringan ikat. Setelah itu kita akan masuk pada genitalia yang betina, yaitu kita akan mencari gambar histologis dari ovarium. Nah, pada gambar ini struktur ovarium itu terdiri dari epitel geminativum yang meliputi sebelah luar dari ovarium yang terdiri dari epitel berlapis tunggal kubus. Yang kedua ada tunika albuginia yang berupa jaringan ikat padat yang elastis. Yang ketiga ada korteks. Yang kelima ada medula. Korteks terdiri dari stomata yang seluler dan folikel-folikel telur dalam berbagai tingkat pertumbuhan. Medula terdapat pada sebelah dalam korteks dan disusun oleh jaringan ikat fibrosa. Nah, mungkin sekian penjelasan praktikum mengenai struktur histologis organ ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.